Oke, selamat malam, selamat berjumpa kembali di serial pemrograman C# untuk yang ke sesi ke-9. Sesi ke-9 ini membahas tentang perulangan atau pengulangan, ya. Oke, saya jelaskan dulu ya, sebentar. Selain percabangan, C# juga menyediakan struktur perulangan, ya. Perulangan dalam bahasa pemrograman C# sama seperti perulangan pada bahasa pemrograman turunan bahasa C lainnya, misalnya C++ atau C, ya. Oke, sekarang pengertian dari perulangan. Perulangan merupakan sebuah struktur program di mana akan terjadi proses mengulang setiap eksekusi statement selama kondisi yang diberikan terpenuhi, ya. Itu ya. Dia akan terus mengulang selama kondisinya terpenuhi. Oke, sekarang jenis-jenis dari perulangan. Terdapat beberapa jenis perulangan pada C# ya, antara lain while, do while, for, dan for each. Sekarang kita bahas lagi lebih jauh lagi ya tentang jenis perulangan while yang nomor 1 itu ya. While merupakan sebuah konstruksi perulangan yang terjadi pada proses yang memungkinkan sebuah program akan mengulang secara terus-menerus selama satu kondisi terpenuhi ya. Jadi dia akan mengulang terus ya. Oke, kalian lihat strukturnya di situ yang di sebelah kanan ya. Ada while, lalu kondisi, lalu perintah, dan iterasi. While kondisi itu maksudnya selama kondisi terpenuhi, lakukan perintah ya. Berarti perintah ini adalah blok kode program. Perintahnya apa ya nanti. Lalu iterasi. Iterasi itu adalah looping atau pengulangan selama kondisi terpenuhi ya. Oke, udah ya, saya ulang. While kondisi, selama kondisi, maka lakukan perintah, ya, lakukan perintah. Sampai terus lakukan selama kondisinya ini terpenuhi terus melakukan perintah dan iterasi pengulangan atau looping terus sampai kondisinya selesai, ya. Begitu kondisi sudah tidak memenuhi, dia otomatis akan selesai atau keluar dari pengulangan. Oke ya, lanjut. Nah, ini contoh codingan adalah dari struktur while di video yang berikutnya. Video kedua ini adalah codingan dari perulangan while ya. Oke, kalian lihat kita bahas sama-sama codingannya. Oke, di baris ke-13 kalian lihat ada suatu variabel namanya x dalam tipe data integer sama dengan 1 ya. While x kecil sama dengan 5. Nah, selama x kecil sama dengan 5 berarti betul ya, selama 1 lebih kecil sama dengan 5, maka konsol akan iterasi ke, maksudnya tampilkan iterasi ke x to string, maksudnya di sini adalah 1 ya, 1 ke string akan tampilkan angka 1 di sini. Kenapa ya? Karena x pertama itu adalah 1 ya, x to string berarti x yang pertama adalah 1, x pertama 1 itu ya dari baris 13 itu ya, tampilkan lalu x plus maksudnya x plus ini sama dengan x plus 1 berarti setelah x plus 1 maka x yang berikutnya adalah x yang kedua dengan tampilan iterasi kedua. Nah, lalu tambah lagi 1 iterasi ketiga sampai dengan iterasi kelima. Oke, gitu ya. Kalian lihat contohnya di sebelah kanan. Oke ya, saya lanjut ke video yang berikutnya.
Jenis perulangan berikutnya yang ada pada video ini yang di hadapan kalian ini adalah disebut dengan perulangan do while. Oke, saya jelaskan dulu. Perulangan do while itu kebalikan dari perulangan while ya. Maksud kebalikannya gimana? Di mana kondisi akan ditentukan dulu ya, akan ditentukan terlebih dahulu dan diikuti dengan jumlah looping atau jumlah iterasi ya. Lalu sintaksnya kalian lihat itu yang berwarna putih. Do lalu diikuti dengan statement ya, lalu while kondisi. Nah, selama terpenuhi. Oke, sekarang kalian lihat contoh codingan yang ada di sebelah kanan ya. Lalu seperti biasa ya, warna merah itu adalah yang sebelah kiri tulisan adalah contoh, bukan contoh, screenshot dari maaf saya copy ya dari hasil runningnya, saya copy jadi berwarna merah, jadi tulisannya lebih kelihatan dan lebih bervariasi supaya nggak membosankan untuk kalian ya. Ya, oke, kita lihat dulu codingannya. Contoh dual di sini kalian lihat di situ ada y sama dengan 1. Nah, pada saat y sama dengan 1, maka akan dilakukan iterasi ke titik apa ini, di mana y titik to string. Itu artinya dipanggil y yang data yang pertama yaitu adalah y integer y sama dengan 1, berarti baris ke 1, tapi bentuknya string ya, maksudnya dia udah berbentuk tanda petik di sini nanti ya, iterasi ke 1 gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah y++, maksudnya di sini adalah y plus 1. Jadi yang berikutnya adalah yang kedua, berarti tulisannya adalah iterasi kedua. Seperti yang kalian lihat di screenshot, di output yang sebelah kiri ya, yang berwarna merah itu. Baris ke satu, tadi bukan iterasi ya, baris satu, baris kedua, baris ketiga, sampai dengan yang kelima. Kenapa berhentinya cuma sampai yang kelima? Kalian lihat di baris keberapa nih? 15 ya. While y kecil sama dengan 5, itu ada sama dengannya di situ ya. Berarti 1 lebih kecil sama dengan 5 ya, termasuk include ya, karena tulisan sama dengan. Kecuali y kecil dari 5, itu nggak akan bisa. Karena otomatis yang paling besar adalah 4. Ini karena ada tanda sama dengan, berarti 5 termasuk ya. Oke, gampang ya. Kalian coba di editor kalian. Oke, kita next ke video yang berikutnya. Perulangan ketiga yang dapat diproses oleh bahasa pemrograman C adalah pengulangan for. Saya jelaskan dulu ya sebentar perulangan for itu seperti apa ya. Perulangan for merupakan sebuah struktur perulangan yang digunakan untuk mengeksekusi sebuah bagian program secara berulang dalam interval nilai tertentu ya. Oke. Sama halnya dengan while dan do while, eksekusi perulangan ini akan berhenti jika kondisi bernilai false. Ya, oke ya. Oke, sekarang kita lihat strukturnya. Maaf, sintaksnya ya. For nilai awal, lalu titik koma ya. Nilai akhir, titik koma increment. Increment itu penambahan. Lalu blok kode statement. Statement di sini maksudnya adalah blok kode dari program. Oke, jadi ada nilai awal dan nilai akhir. Lalu ada penambahan ya, bentuknya bagaimana. Nah, kalian lihat di contoh codingan yang di sebelah kanan. Dan outputnya adalah yang di sebelah kiri, yang tulisannya berwarna merah apa nih? Berwarna pink mungkin ya. Oke ya, kalian lihat yang di sebelah kanan dulu, codingannya saya jelaskan dulu. Pada baris ketiga, di situ kalian lihat. For integer A sama dengan I, berarti nilai awalnya adalah 1 ya. A sama dengan 1, bukan I ya. Titik koma, A kecil sampai dengan lebih kecil dari 6, berarti A paling besar adalah 5, lalu A++. A++ di sini maksudnya adalah A plus 1, jadi untuk yang berikutnya adalah 2, 3, sampai dengan 5. Lalu pada baris 15, console write-line akan menampilkan kalimat pemrograman C# lalu tanda strip A to string. A yang pertama adalah 1, berarti di sini yang ditampilkan adalah 1 ya. A to string maksudnya tampilannya adalah angka 1 tapi dalam bentuk string ya, karena bentuk tulisan ya, mengikuti kata pemrograman C#. Oke, kalian lihat yang di sebelah kirinya sesuai ya.
pemrograman sisar 1, pemrograman sisar 2, 3, sampai dengan yang kelima. Itu pengulangan for ya. Gampang kan? Oke, kita lanjut jenis perulangan yang berikutnya. Di video yang ada di hadapan kalian ini ada judulnya adalah for bersarang. Oke, saya jelasin dulu ya, for bersarang itu apa. Sering dijumpai pada bahasa pemrograman, sebuah kondisi di mana terjadi perulangan for di dalam perulangan for lainnya. Jadi ada pengulangan di dalam pengulangan lainnya dalam bentuk for. Struktur yang demikian disebut juga dengan perulangan for bersarang. Begitu pula halnya dengan yang terjadi pada bahasa pemrograman C#. Oke, supaya lebih jelasnya kalian lihat contoh codingan. Kalian lihat baris 13, for integer i sama dengan 1, lalu i sama dengan 4. Otomatis ini paling besar nanti pengulangannya adalah 3 ya. Lalu i plus plus, maksudnya incrementalnya atau counternya adalah tambah 1. Jadi setelah 1, lalu 2, lalu 3. Lalu setelah ada pengulangan i, ternyata ada pengulangan j lagi, di mana j dimulai adalah dari sama dengan 1 di baris ke-15. Lalu j lebih kecil dari 4, lalu j plus plus, sama dengan i ya, kapan ini adalah j. Lalu baris ke-17 console write, berarti tampilkan ke monitor baris ke-0 yang baris ya, lalu kolom ke-1 untuk i atau dan j. Ini maksudnya apa? Baris ke-0 itu berarti adalah i yang sebelah kanan, kalian lihat ya. I berarti mulai dari 1. Sedangkan baris kolom 1 itu adalah mulai dari j. Oke ya. Kalian lihat ya. J mulai dari 1. Sekarang hasilnya adalah kalian lihat di sebelah kanan. Baris ke-1, kolom ke-1, baris ke-1, kolom 2, baris ke-1, kolom ke-3. Kenapa bentuknya seperti itu? Ya karena pertama ngulang i dulu ya. I tetap 1 terus ya. Karena baris mulai dari 0. Jadi tetap hitungnya indeksnya ke 1 terus dulu ya. Karena mulai dari 0, indeks ke 0. Berarti I1 kolom 1, lalu I1 kolom 2, lalu I1 kolom 3, sampai dengan yang baris ke terakhir. Baris 3 kolom 1, baris 3 kolom 2, dan baris 3 kolom ketiga. Gampang ya. Kalian coba deh untuk yang jumlah yang lebih besar, misal 5 atau sampai dengan 10 ya. Supaya kalian lebih ngerti bentuknya ininya. Oke. Kita lanjut ya ke jenis pengulangan yang terakhir di video berikutnya. Ya, jenis perulangan yang terakhir yang juga termasuk jenis pembahasan yang terakhir untuk perulangan adalah ini disebut dengan jenis perulangan for each. Oke, saya bacakan dulu ya. Apa arti for each itu? For each merupakan sebuah konstruksi alternatif yang lebih sederhana untuk perulangan for. Berarti lebih sederhana dari for ya. Di mana konstruksi tersebut digunakan untuk melakukan looping atau iterasi pada setiap elemen di dalam sebuah array, baik itu deret atau matriks ya, atau koleksi data atau collection. Sintaksnya kalian bisa lihat ya di situ. For each, lalu di dalam tanda kurung adalah tipe elemen in koleksi, lalu lakukan blok kode atau statement ya. Supaya lebih jelasnya kita lihat contoh coding. Oke. Di baris ke-12, di situ ada integer array ya. Karena integer lalu diikuti tanda kurung siku, itu berarti array. Dengan nama variabelnya adalah nilai, yaitu 2, 50, 18, sampai dengan 570. Lalu ada integer jumlah dan double rata-rata. Lalu jumlah dimasukkan dengan angka 0 di baris ke-16. Nah, pengulangan for each dimulai dari baris ke-18. For each var elemen in nilai ya, elemen in nilai ya, ininya langsung elemen ya, ininya nilai adalah kalian lihat tadi ya, 2, 50, bla bla bla. Oke. Jumlah sama dengan jumlah tambah elemen, berarti 0 tambah elemen ya, nanti kita lihat. Lalu rata-rata adalah double jumlah, ini berarti di sini adalah jumlah adalah bentuk dari
apa, pecahan, titik, panjang dari length itu, panjang dari nilai ya. Panjang dari nilai maksudnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ini ya, ada 6, maaf, ada 7 dari array nilai itu. Oke, kita lihat sekarang outputnya jadinya bagaimana. Nah, output di sebelah kanan kalian lihat itu jumlah dengan 956 dan rata-rata adalah itu tadi yang dibagi 7, dijumlahkan semua lalu dibagi 7, hasilnya kalian lihat situ sendiri ya. Kenapa itu berbentuk ini ada komanya ya tadi kan karena dibagi dengan bentuk tipe datanya double. Oke ya, gitu ya. Oke, kita lanjut ke part yang berikutnya, bagian yang ke-9 di video berikutnya. Sampai ketemu lagi.